Oke, Pak. Mungkin untuk memperingkat satu, nanti teman-teman saya dari kelompok 2 mencari terlebih dahulu, tetapi presentasinya saya lanjutkan sementara ya, Pak. Saya hold dulu gimana, Pak? Oke. Selanjutnya yaitu mengenai definisi perseroan. Apa itu perseroan? Nah, perusahaan itu adalah badan usaha perseroan atau adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Nah, tujuan pendiriannya adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri BUMN Persero, yaitu pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden. Selanjutnya modal berbentuk saham, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan, sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Terus pegawai persero berstatus pegawai negeri, pemimpin berupa direksi, organ persero adalah RWS, direksi, dan komisaris, dan yang terakhir hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Nah, selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Adis Puan. Selanjutnya mengenai contoh Perum dan Persero. Jadi Perum ini ada beberapa contoh, di sini ada 9. Ada Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Peruri, Perum Balai Pustaka, Perum Jasa Tirta, Perum Antara, Perum Perumnas. Kalau yang PT itu ada PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT KAI, PT Bank BNI, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, PT Timah, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya adalah definisi BUMD. Nah, BUMD itu adalah badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar, bahkan secara keseluruhan, modalnya itu berasal dari negara yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. BUMD itu didirikan untuk tujuan dalam turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi... Jadi, sebentar, BUMD sama BUMN pada hakikatnya sama ya? Hadis, pada hakikatnya sama aja dong. Kalau BUMN, pemerintah pusat, betul ya? Kalau BUMD, pemerintah daerah setempat, ya? Ya, seperti itu? Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, seperti halnya BUMN, BUMD itu juga merupakan badan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Hanya saja bedanya kalau BUMD itu modalnya secara dominan disokong itu oleh pemerintah daerah setempat. Kalau ada BUMN, teman-teman, PT ya, PT BUMN ya. Ya. Terus pemegang sahamnya pemerintah tapi nggak 100%. Ini misal, ya pemerintah 40%. Terus PT ABC swasta 60%. Oke, itu namanya masih BUMN atau BUMS apa swasta? Pemerintah ada tapi 40% cuman ya 60% lagi dikuasai oleh PT swasta, PT ABC. Nah, menurut kelompok ini gimana, Dek? Ini masih BUMN statusnya atau sudah BUMS swasta ya, badan usaha milik swasta. Apa komentar Anda? Izin, Pak. Ya. Menurut kelompok kami tetap jadi BUMN atau BUMD, Pak, karena seperti yang udah kami di pelajaran penilaian barang milik negara, kalau BUMN atau BUMD ini, walaupun dia di kepemilikannya di bawah dari 50%, tetapi tetap status yang paling tingginya itu milik negara, Pak. Gitu. Yang benar. Ini nomor 2, Ancuan Anda bilang. Paling sedikit cuma 1%. BUMD kan sama saja deh, BUMN. Ini kan
omongan perseroan terbatas paling sedikit yang 1% aja kan, BUMN kan juga gitu. Nah, coba jadi gini deh, gini. Saya tidak memperdebatkan antara pengajar apa namanya itu apa penilai itu apa. Kita sekarang bicara secara hukum deh. Ya, maksud saya nggak menyalahkan mereka ya biar kesana. Tapi kacamata saya kan kacamata hukum deh ya. Kita kan mata kuliahnya sekarang itu. Nah, ini dalam hukum ini kan Anda pasti ngutipnya kan dari bukan sembarang sumber kan nih. Paling sedikit 1%. Tadi BUMN juga gitu barangkali, ya kan? Ya enggak? Sih 1%. Nah, sekarang kalau tadi saya bilang ada perusahaan join antara pemerintah dengan swasta, pemerintah cuma 40%, di bawah 51% loh, di bawah 50% loh. Nah, swastanya dominan. Nah, ada itu deh. Nah, saya lupa tuh. Apa? Karena pemerintah berkepentingan ya untuk mengelola sesuatu tapi dana tidak cukup, diundang swasta. Ya. Nah, swasta mau, tapi swasta mayoritas katanya. Karena pemerintah tidak ada jalan lain. Ya, sudah. Pertanyaan saya sekarang, statusnya masih BUMN atau BUMN swasta ini? Nah, itu harus clear dulu kita, Dek. Nah, saya tidak menyalahkan pengajaran lain, ya, tidak kapasitas saya menyalahkan, tapi kita melihat segi hukumnya saja, Dek. Nah, kira-kira apa, Dek? Kelompok ini bilang apa nih? Ini kata-kata 1% ini Anda kutip kan nih. Nah, termasuk tadi BUMN juga itu tuh kan. Kalau nggak salah BUMN juga tadi juga ngomong itu tuh. Dimiliki sebagian besar. Betul ya? Apa komentar nih? Setujukah itu jadi swasta? Bukan pemerintah lagi karena pemerintah pegang 40% cuman. Adis itu kan. Karena secara akuntansi teman-teman, secara akuntansi ya, ini teman-teman punya akuntansi. Itu laporan keuangannya dikonsolidasi kepada swasta loh, Dek. Kalau kepemilikan itu lebih dari 50%, itu perusahaannya konsolidasi laporan keuangannya kepada induknya, Dek. Induknya itu swasta jadinya. Ya, karena kan laporan keuangannya wajib dikonsolidasi ke induknya. Siapa induknya? Ya, yang menguasai 60% tadi. Pemerintah ke minoritas itu. Kalau minoritas tidak boleh ngaku induk loh. Ya, masa minoritas kita mengaku induk loh. Ya. Nah, apa komentar, Dek? Nggak apa-apa juga Anda ke pengajar penilai itu kalau misalnya sempat. Pak, ini secara hukum, tapi yang penting menyampaikannya sopan. Pak, saya pernah baca, Pak. Nah, lihatnya langsung, Dek. Ini loh, Pak. Ini maksudnya apa, Pak ya? Perintah. Tapi cara penilaian Bapak bilang tadi, nah tidak. Itu gimana Pak? Kontradiksi ini gimana kira-kira gitu. Nah, mungkin pandangan dia cara penilaiannya apanya gitu deh ya. Kalau hukumnya kan nggak bisa kutak-katik deh. Kalau hukum bisa kutak-katik tergantung maunya kita kan repot kita. Gimana pendapat Anda ya? Kalau bicara hukum, dasarnya hukum. Makanya kalau kasusnya Karen ini kan kasus hukum deh. Itu Hakim Mahkamah Agung bicaranya hukum itu. Setelah hukum Bu Karen ini udah clear. Kan gitu, secara hukum kan. Oke, gimana deh? Nah, komentar deh teman-teman, silakan. Silakan kelompok ini dulu, nanti baru saya lempar ke kelompok lain. Tetap Anda bilang, Pak, kalau kasus Bapak tadi, pemerintah pegang 40%, swasta 60%, itu adalah BUMN, Pak. Tetap BUMN, Pak. Nah, saya counter dikit, itu konsolidasi laporan keuangannya kemana itu? Kepada swasta. Itu akuntansi gitu deh. Karena yang menguasai paling banyak swasta. Nah, kelompok ini karena atau bisa dibantu dari kelompok lain. Paras bisa bantu. Putri coba sharing aja. Sharing pendapat Anda gimana kira? Anda kan juga bikin juga ini kan tentang ini.
Mungkin Pak, maksud Alif itu kan waktu itu Bapak pernah bahas tentang saham merah putih itu ya Pak. Jadi Ya. misalkan ada BUMS mungkin ya Pak, terus tapi di dalamnya ada saham milik pemerintah, terus akhirnya pemerintah punya kendali atas BUMS tersebut gitu Pak. Nah mungkin maksud Alif tadi ke arah situ gitu Pak. Jadi selama pemerintah punya modal kecil apapun, jadi seakan udah dipegang sama negara gitu loh Pak, mungkin maksudnya. Walaupun sebenarnya kodratnya itu masih BUMS begitu Pak. Oke. Enggak, jadi apa? Ke 40% BUMN atau bukan BUMN? Apa satu? 40% pemilik pemerintah statusnya BUMN atau bukan BUMN sekarang? Status mungkin statusnya masih BUMN Pak, karena kan tadi persyaratannya untuk setiap perseroan itu modalnya itu pemilik perusahaan, pemilik badan usahanya itu tergantung dari jumlah proporsi dari minimal sahamnya itu Pak 51%. Jadi kalau misalkan ada suatu badan usaha yang proporsi sahamnya itu kurang dari 51%, misalkan punya negara tadi Pak, negara megangnya di bawah 51%, berarti sisanya kan punya swasta gitu ya Pak, atau punya orang-orang lain, berarti itu masih termasuk swasta gitu Pak, BUMS. BUMS, oke. Ya, ini kan tadi Anda bilang, ya, 1% ini kan Anda bilang nih. Nah, jadi saya nggak tahu konteks penilaian dari dosen penilai itu kayak apa, tapi kalau secara hukum deh, harus kita santai sebut, harus berani kita nyatakan ini BUMN atau bukan, ya harus berani kita katakan deh. Jadi jangan grey kita, oke ya, karena ini kan statement jelas deh. Yang bagaimana yang BUMD? Yang BUMD kalau paling sedikit 51%. Jadi kalau 4% bukan BUMD lagi dong. Nah, kan gitu ya deh. Kalau itu kalau pemerintah, kalau BUMN, kalau gitu paling sedikit 51% dong. Kalau tidak, bukan BUMN. Nah, contoh deh teman-teman, Garuda, Bank Mandiri itu BUMN. Walaupun sahamnya sebagian kecil itu di go public kan, di IPO kan deh. Swasta pegang macam-macam itu. Tapi semua yang go public di Indonesia ini semua tidak ada yang melebihi dari 51%, selalu di bawah 5%. Jadi pengendalinya tetap yang lama. Namanya saham pendiri. Kalau go public sampai 60% deh, mati deh. Si pendiri sudah nggak ada lagi deh. Dan itu bahaya deh, dikuasai oleh publik yang terpencar-pencar kan? Iya nggak? Publik ini kan terpencar. Ya, Alif pegang saham sebagian kecil, ya Faras juga, Adis juga, kan pencar yang di bursa kan kecil. Jadi nanti nggak ada yang bisa mengendalikan deh. Terpencar semua deh. RUPS-nya bakal berisik itu, kegaduhan. Karena harus ada yang mayoritas teman-teman, paham ya? Harus ada yang mayoritas. Soalnya kalau nggak ada mayoritas, coba Putri pendapat lain, Adis pendapat lain, Alif pendapat lain, Farah pendapat lain, Muhammad. Waduh bingung itu. Nggak ada nanti yang bisa memang kotok palu, nggak ada. Hak veto nggak ada. Itu makanya harus ada mayoritas supaya ada hak veto. Kalau dalam dunia swasta, Alif bikin PT sama Faras bikin sama Mario. Nggak apa-apa di bertiga ini. Tapi nanti akan ada tuh. Ya coba kita pakai 35 berapa lah, sepertiga misalnya. Nggak ada yang mayoritas kan? Tapi nanti kan akan bergabung. Dalam pengambil keputusan mungkin Rio itu akan join sama Faras. Berarti apa? Joinnya berdua ini mayoritas dia mengalahkan si Alif. Berarti pendapat dipakai pendapat yang dua ini. Pendapat Faras, pendapat Rio ini digabung mengalahkan pendapat Alif yang sendiri. Atau sebaliknya nanti bisa Faras ya pendapat dengan Alif 2/3 kan jadi kan? Berarti pendapat Mama Rio tersingkirkan. Ya, nah. Itu mayoritas nanti. Ya. Nah, dalam perusahaan go public itu semua perusahaan go public di Indonesia ini mayoritas tetap yang pendirinya lama. Bank Mandiri, Garuda tetap pemerintah itu. Bakri go public berapa sahamnya? Tetap kelompok Bakri yang berkuasa. Paling tidak 51%, paling tidak tuh 50 di atas 50% ya. Jadi kompak pun semua pemegang saham yang peritil-peritil ini, saham peritil yang beli di bursa ini kompak semua deh, kompak semua deh. Tetap nggak bisa mengalahkan putusan dari owner lama. Ya, karena pasti dia itu. Nggak mungkin lah owner lama itu melepas. Kalau owner lama melepas hak suaranya mati dia, hilang dia. Nah, itu ya. Jadi itu
perusahaan go public di Indonesia gitu. Dan di dunia juga gitu. Pendiri nggak mau melepas lah. Masa dia mendirikan, dia melepas gitu saja deh? Nggak mau lah. Boleh kita go public 60% boleh, tapi nggak terjadi dalam dunia nyata. Ya, kenapa? Hilang nanti si pendirinya. Nah, oke jelas ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan begini, kalau sudah sebagian besar dimiliki pemerintah, tetap namanya BUMN. Kalau sebagian besar dimiliki oleh Pemda, namanya BUMD. Kalau itu terbalik, tentu BUMS swasta. Ya, dan menurut hemat saya itu tidak terjadi kecuali dalam kasus tertentu. Saya lupa PT apa yang gitu tuh. Karena memang pemerintah memang terus terang saja tidak punya alternatif lagi deh, karena segera proyek itu harus jalan. Nah, kenapa begitu? Karena swasta itu punya teknologinya deh. Teknologinya, saya lupa namanya Tata tadi. Swasta itu punya teknologinya deh. Pemerintah tidak punya, tidak ada cara lain. Karena kita butuh, ya sudah. Ya, di situ pemerintah tidak berambisi untuk ingin kuasa. Sebenarnya apa? Proyeknya jalan, rakyatnya senang, kan teknologi itu bisa dipakai untuk rakyat. Ya, jadi tergantung pertimbangan lah. Bisa saja kadang-kadang pemerintah itu di bawah, maksudnya di bawah itu dia relatif lebih kecil pemilikannya. Ya nggak masalah, karena dilihatnya bukan di situ deh, dilihatnya tujuannya. Tujuan itu dianggap baik untuk pertumbuhan ekonomi, apapun ya bisa saja kan. Bukan siapa yang berkuasa deh ya, berkuasa. Ya, toh nanti tetap saya pemerintah bisa punya hak juga kan, ya kan? Izin siapa ya? Perizinan siapa ya yang berkuasa? Coba izin apa? Pemerintah kan. Jadi itu pertimbangan pemerintah teman-teman. Kenapa pemerintah bisa juga boleh juga dia mau juga ngambil 3%, 40% nggak masalah deh. Karena tujuan pemerintah itu ada. Ya, ada kepentingan kita yang lebih besar sehingga pasar saham dia nggak penting banget. Apakah pemerintah lepas? Juga, karena perizinan semuanya tangan pemerintah kan. Ya, izin tambang, pemerintah tidak ngasih gimana? Nggak bisa juga. Ya, jadi tetap pemerintah mengendalikan dari regulasi, dari pemegang saham tidak menguasai ya, betul ya. Tapi dari regulasi ini, itu pertimbangan politik adalah. Ya, oke, nah, lanjut. Selanjutnya, ini ada bentuk-bentuk BUMD, perusahaan umum daerah. Belum masih. Ya. Nah, perusahaan umum daerah yaitu yang modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, dan perusahaan perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham seluruhnya atau paling sedikit 50% dimiliki oleh satu daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Joshua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang status keuangan negara BUMN ataupun BUMD. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, di mana keuangan negara meliputi yang pertama, kekayaan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, dan yang kedua yaitu kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kekayaan negara yang dipisahkan di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Jadi sebenarnya deh, harta kalau kekayaan membaca BUMN ini tidak deh, menjadi kekayaan sorry, negara. halo, kamu membaca nomor 17 ini deh, berarti apa deh? BUMN ini merupakan keuangan negara deh, betul ya? Ya, Iya, uang betul, Pak. negara meliputi, betul ya? 1, 2 dan segala macam ya. Ya kan negara yang Iya. dipisahkan itu keuangan negara kan, walaupun namanya dipisahkan. Ya. Betul ya. Jadi kalau pasal ini doang yang kita lihat, kayaknya kita bisa rancu kasusnya si Karen tadi. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi, mungkin lain. Kekayaan negara dipisahkan dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya harta kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. Nah, kan jelas lagi ya. Jadi memang membacanya harus utuh ya. Jangan satu sepenggal-penggal. Supaya kita tidak tersesat tadi ya. Nah, ya kalau lihat yang pertama, iya. Tapi jangan lihat itu saja dong. Lihat lagi yang lain-lainnya. Oke, lanjut ya.
Yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang BUMN di bawah pimpinan Kementerian Keuangan. Next. Yang pertama itu ada PT Sarana Multigraya Finansial. PT Sarana Multigraya Finansial atau PT SMF didirikan pada 22 Juli 2005. PT SMF sendiri didirikan dengan tugas memfasilitasi aliran dana jangka menengah ataupun jangka panjang dari pasar modal ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur KPR yang pada akhirnya memungkinkan terciptanya kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau pada masyarakat. Yang kedua yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur. BUMN ini bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur yang didirikan pada tanggal 26 Februari tahun 2009. Perseroan ini didirikan dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Miftahul Falah. Baiklah, selanjutnya tentang masih di badan-badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan. Yaitu ada yang lainnya dari PT Geodipa Energi. PT ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Didirikan pada 5 Juli tahun 2002 sebagai bentuk joint venture atau Pertamina dan PLN untuk mengelola WKP Dieng dan Patuaha sesuai penugasan dari pemerintah. Selanjutnya itu ada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. PT ini merupakan BUMN yang didirikan pada tanggal 30 Desember tahun 2009, dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema public-private partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah. Oke, selanjutnya itu ada Badan Layanan Umum. Sebentar. Jawab lagi ya, oleh kelompok ini ya. Jadi BUMN ini gimana deh? Satu BUMN. Apa komentarnya itu? Apakah tidak bertentangan segala macam? Mohon maaf Pak, tadi terputus. Suara terputus. Oke, saya ulangi. Halo, mendengar ya? BUMN ini setelah Anda presentasi gini, sebagian ya berada di bawah kendali Kementerian BUMN, sebagian kecil lagi ya, mungkin tadi berapa? Ada 5 atau berapa ya? Di bawah Kementerian Keuangan. Menurut pendapat kelompok ini enggak confuse atau kontradiksi atau apa itu? Atau overlapping atau apa kira-kira menurut Anda ini? Kenapa enggak semua di bawah Kementerian BUMN saja? Apa enggak bertentangan dengan aturan atau apa, atau GCG atau apa bukan GCG good corporate ya, governance lah. Nah, apa kira komentar kelompok ini? Ini baru 5, boleh saja 6, boleh saja 7, boleh saja 8, boleh saja 9, boleh saja 10, dan seterusnya. Setiap hari mau bertambah boleh-boleh aja dong. Kalau dipandang perlu oleh Menteri Keuangan atau pemerintah, oke. Kita butuh ini nih. Kalau Geodipa kan butuh apa tadi itu? Eksplorasi panas bumi kan? Nah. Oke, nanti ada. Oh iya, kayaknya Indonesia ini kekurangan air minum. Misal, bagaimana kita punya samudera, betul ya? Punya laut kita luas. Ya mungkin Anda punya data kan? Saya masih ingat dulu waktu masih kecil selalu guru bilang sebagian besar negara kita ini oleh perairan katanya 2/3 atau berapa itu ya. Nah kalau memang gitu deh, kan banyak kan permukaan air kita berarti kita kaya dengan air kan, betul ya. Sedangkan di pihak tertentu, mohon maaf ya, masih ada daerah tertentu yang air minum aja jadi masalah ya. Air minum loh ya. Air sungai itu bukan untuk air minum deh ya Pak. Di kampung saya tuh ada sungai, saya nggak bicara sungai deh, air minum. Air minum tentu ada syarat-syarat ya, nggak semua air layak diminum. Nah kalau pemerintah memandang perlu,
Ya, air minum kebutuhan pokok. Betul ya, air minum kan kebutuhan pokok deh. Kalau gitu gampang. Pemerintah, Menteri Keuangan langsung aja putus. Kan pemegang saham boleh 100% kan untuk pemerintah, PT boleh dimiliki 100%. Langsung Menteri Keuangan merintahkan stafnya di Dijen Kekayaan Negara, hari ini saya minta ada PT baru berdiri khusus untuk air minum yang diambil dari laut. Laut itu kan airnya tak terbatas. Laksanakan. Hari ini kelar PT-nya atau paling lambat besok atau lusa. Nah, karena perintah kan harus jalan kan? Menteri Keuangan tidak masalah dong. Uang kan dia punya deh. Nah, boleh nggak gitu kira-kira kelompok ini deh? Oke, tentu ada pertimbangan. Air minum jangan sampai kekurangan dong. Kalau kekurangan bisa ya Yosua bisa terjadi gejolakan politik. Minum nggak boleh kurang, makanan beras nggak boleh kurang juga deh. Kalau beras kan sudah ada Bulog yang ngatur itu. Ya, kalau air minum kurang, hati-hati bisa gejolak politik juga kan. Nah, apa komentar kelompok ini deh? Langsung perintah aja, namanya nanti gampang lah. PT Air Indonesia misalnya deh ya. PT Air apalah? PT Air Sehat Indonesia. Boleh aja nama kan gampang deh. Apa kira-kira kelompok ini? Boleh gitu atau harus Menteri BUMN? Apa komentar itu? Ayo, jangan lama deh. Jawab. Salah benar kan ya relatif deh. Yang penting argumentasi saya. Ini kan sudah ada bukti deh. Ini Menteri Keuangan boleh kok Pak. Geodipa Energi, penjamin infrastruktur Indonesia, kan semua penting-penting semua deh. Ini kan penting semua nih kan. Kalau nggak penting ya. Menteri Keuangan bikin ADIS, PT nongkrong-nongkrong aja. Nah, nggak boleh dong ya nggak? Iya kan? Boleh nggak itu? PT nongkrong-nongkrong, PT hura-hura Indonesia, itu nggak boleh tuh Dimas. Ya nggak? PT mabuk-mabukan Indonesia, ya nggak boleh dong, ya nggak? Ya, ini kan tadi Geodipa bilang eksplorasi bumi, clear. Itu kebutuhan. Kita masih butuh listrik. Ya, siapa yang bilang kita masih nggak butuh listrik? Kalau lebih pun, nah listrik nggak masalah deh. Kelebihan listrik apa-apa. Jual aja listriknya ke negara tetangga kan bisa aja. Yang harga lebih murah kan duit lagi dong. Nah, ini sebagai misal. Tapi kita kan masih kekurangan. Sekarang air minum deh. Kelebihan kita pas air minum nanti jual aja ke tetangga lagi. Yang tidak punya laut. Ya, ini sebagai misal. Apa komentar Anda tuh? Ayo deh, jawab deh kira. Ya, Alif. Nah, coba Alif. Ya Pak. Taktis saja deh, taktis saja, nggak usah ada diskusi lagi. Anda kan punya argumentasi nih, Anda kan pasti saya yakin, Anda kan orang terpilih nih, punya logika yang bagus, punya pemikiran gitu. Mungkin selama ini Anda ada banyak membaca-baca. Ingat ada ya, Anda masuk itu banyak membaca-baca, tidak harus karena ada mata kuliah ini saya membaca. Oh jangan deh. Pak Wiran nggak begitu itu. Nah kuliah, apapun dibaca deh. Ya, sampai hari ini. Sehingga wawasan itu terbentuk deh. Punya pemahaman yang utuh. Jadi apalagi Pak Wiran kan jualan deh. Ya, konsultan kan harus jual pemikiran. Jadi kalau banyak yang nggak tahu, ya nggak laku kita sebagai konsultan deh. Siapa yang mau bayar kita deh? Nggak tahu semua kan. Jadi saya harus banyak tahu dan harus banyak menguasai deh. Ya, kalau nggak tidak bisa eksis kita. Nah gimana, Alif? Nah, gimana nih? Ya Pak, kalau menurut kelompok kami gitu ya Pak, sesuai di SJP masing-masing, yaitu BUMN kan fungsi utamanya itu menambah kekayaan negara, salah satunya dari usaha dalam bentuk perusahaan-perusahaan ini Pak. Jadi dia berhak membuat suatu perusahaan itu untuk kepentingan, entah emang lagi ada butuh itu dan kebetulan juga mungkin bisa menguntungkan, berarti itu boleh Pak. Tapi kalau pertanyaannya apakah masing-masing kementerian itu boleh mendirikan perusahaan gitu ya Pak? Menurut saya nggak sebebas BUMN ini sih Pak, kayak gitu.
Udah. Iya, Pak. Nah, gini, saya kasih jawabnya gini deh, ya gini. Tolong Anda iseng-iseng kalau dapat iseng-iseng aja deh. Anda buka nanti ya digital ya, jejak digital deh. Dulu nggak ada deh. Kementerian BUMN itu tidak ada. Silakan Anda buka nanti ya. Nanti ya. Iseng-iseng Anda buka deh. Jejak digital kan nggak bisa dibohongin. Semua BUMN itu di bawah Menteri Keuangan dulu. Zaman saya dulu gitu. Dan sebelumnya. Tolong Anda cari juga nanti. Aturan ya. Saya lupa undang-undang pemerintahan negara atau undang-undang apa, saya lupa itu. Harus saya buka lagi. Nanti ya. Menyatakan Menteri Keuangan itu kedudukannya kuat. Satu, bendahara negara. Dua, sebagai pemegang saham. Pemerintah pemegang saham diwakili oleh ini Menteri Keuangan. Ya, paham ya? Jadi kekuasaan Menteri Keuangan itu luar biasa secara hukum. Oke? Jadi BUMN itu sebenarnya RUPS-nya itu Menteri Keuangan semua. Dulu, makanya dulu BUMN itu berada di bawah Menteri Keuangan semua tuh. Makanya ada di Kementerian Keuangan itu dulu awalnya ada Direktorat Pesero. Waktu saya baru-baru itu namanya Direktorat Pesero. Ya, itu naik status Direktorat Jenderal Pengelolaan BUMN. Dalam pemantauan itu Direktorat Jenderal Pengelolaan BUMN. Jadi semua BUMN itu di bawah dirjen itu. Oke. Nah, setelah itu Anda tahu gitu ya. Berubah politik masih zaman Pak Harto ya. Tarik menarik terjadi. Menarik politik. Ya, politik kita nggak bisa berbicara lagi ya. Jadi Mas ya. Tarik menarik politik, bersuaralah kelompok-kelompok tertentu deh ya, kelompok tertentu saya nggak usah sebut. Sebaiknya BUMN itu di bawah satu kementerian. Nah, tentu kencang ini ya. Kencang, tekanan ini kencang sekali deh. Tentu nggak tahu kita apa di balik itu. Kita tidak boleh suzon, kita berpikir positif aja. Oke, jadilah Direktorat Jenderal BUMN dibubarkan, jadilah satu kementerian BUMN namanya. Masih di zaman Pak Harto, masih di zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di akhir-akhir masanya. Oke, jelas ya? Dan demikian status hukum kan, ya nggak apa-apa. Secara kementerian dia sendiri, secara unit, terpaksalah Menteri Keuangan secara hukum membuat surat kuasa khusus. Jadi Menteri BUMN itu sebagai kuasa, ya Miftah, sebagai kuasa Menteri Keuangan ya. Jadi Menteri Keuangan memberi kuasa kepada kepada Menteri BUMN untuk sebagai pemegang saham. Jelas ya, kuasa pemegang saham ya. Jadi RUPS dulu Menteri Keuangan menguasakannya, ya tidak mungkin Menteri Keuangan ikut RUPS setiap hari kan, kapan dia kerja kan. Dulu dia memberi kuasa kepada Dirjen BUMN, Dirjen pengelola BUMN. Dulu lagi dia memberi kuasa kepada Direktur Pesero eselon 2-nya. Ya, jadi dia tidak bisa ikut RUPS. Jadi dia ikut RUPS, tantangan dia semua berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan. Nah, karena politik ini beri kuasa dia kepada Menteri Negara BUMN. Sekarang Erick Thohir kan beri kuasa, bukan Erick Thohirnya ya. Lembaganya jabatannya, menterinya. Oke, jelas ya. Nah, itulah sejarahnya. Jadi kalau begitu logika hukumnya logika hukum yang menentukan itu siapa sebenarnya? Yang memberi kuasa atau menerima kuasa yang kuat? Alif, yang kuat itu menurut Anda yang memberi kuasa atau yang penerima kuasa? Yang apa, Pak? Mana yang kuat kedudukannya? Yang memberi kuasa atau penerima kuasa? Pemberi, Pak. Nah, demikian kewenangan itu ada di tangan Menteri Keuangan semuanya. Nah, diberi kuasa untuk BUMN yang lain. Untuk BUMN yang 5 ini di Dipo, nah gue nggak kuasa kepada lu. Hai Menteri BUMN, yang 5 ini nggak gue kuasakan. Marahkah yang Menteri BUMN? Yang nggak boleh marah. Kan yang kuatnya yang beri kuasa. Kalau Alif Sofyan saya beri kuasa Anda untuk menjual barang-barang ini, ya berarti yang kuat kan saya. Saya cabut surat kuasa itu langsung Alif mati. Tapi saya tidak cabut.
Alif boleh jual barang-barang ini. Untuk barang-barang ini, ya saya nggak kasih kuasa pada Anda. Ya saya sendiri dong. Boleh. Ya, secara hukum kan gitu deh. Anda saya kasih kuasa yang ini aja nih. Di luar ini, Geodipa, sorry ya. PT Penjamin, sorry ya. PT Sarana Multi, betul, sorry ya. Ya boleh deh. Yang di atas kan posisi Menteri Keuangan. Secara hukumnya, nah itu ceritanya. Boleh nambah lagi nggak nih? PT Air Indonesia. Ya boleh deh. Suka-suka Menteri Keuangan. Kalau dipandang perlu ya. Dia bisa bertindak. Cepat, tidak perlu mikir-mikir, tidak perlu minta-minta persetujuan ke Menteri BUMN, nggak perlu. Karena yang berkuasa itu dia memang soal ini. Jadi kalau Menteri BUMN protes, nggak ada celah hukumnya. Bahkan Menteri Keuangan menarik lagi, justru boleh itu. Tapi kan demi politik tidak tarik lah ya. Ya, kalau menarik itu nanti kan harus persetujuan presiden lagi dong ya nggak? Ya, Ya, Pak. mencak dong nanti siapa si Erick Thohir ya kan? Ya kan pasti dilapor pada presiden nanti. Nah, masalah kegaduhan politik lagi nanti kan. Jadi makanya yang baru dia jalan sendiri saja. Geodipa gue sendiri ya. PT Penjaminan Infrastruktur gue nggak serang kepada lu ya. Bisa saja. Kayak Pak Wirana kasih kuasa ke Alif. Ya ini gue kasih kuasa kepada lu. Ya ini enggak lah. Apakah Alif boleh marah ke Pak Wiran? Enggak bisa marah. Dia penerima kuasa kok marah ke saya. Justru saya yang boleh marah ke Alif. Saya pemberi kuasa kan. Itu logika hukumnya. Oke, jelas ya. Jadi kedudukan ini jelas ada. Kedudukan hukumnya dulu pernah ribut-ribut keluaran. Asal Menteri Keuangan ya sudah ada. Tapi saya tidak sempat tulis, sudah ada yang membahas secara hukum dari universitas mana lupa itu. Ya, Menteri Keuangan Negara, Menteri Keuangan ya berkedung hukum menguasai BUMN. Dialah penguasa tunggal BUMN, dialah pemegang saham BUMN. Tulisnya itu. Sedangkan Menteri Negara BUMN itu ada kuasa. Kedudukan kuasa berarti tergantung si pemberi kuasa. Paham ya? Kalau Dimas saya kasih kuasa kamu antarkan barang ini kepada si Adis. Ya sudah. Kalau saya cabut kuasanya, ya Dimas nggak bisa lagi. Dimas saya beri kuasa untuk menandatangani ini. Ya boleh tantangan. Kalau saya batalkan, Dimas boleh marah nggak? Nggak boleh marah dong, saya batalin. Oke, seperti itulah kedudukan kuasa dan pemberi kuasa. Oke, lanjut. Baik. Kalau tanya Anda juga jelas ya. Nanti kalau udah UTS gitu-gitu jangan kaget gitu. Ya bingung jawabnya, jangan bingung ya nggak? Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Mungkin untuk peraturan jelasnya itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di mana Menteri Keuangan merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan. Nah, Undang-Undang berapa dek? Nomor berapa dek? 17 Tahun 2003 Pak. Tentang apa itu? Undang-Undang apa namanya dek? Halo teman-teman. Undang-Undang nomor sekian namanya Undang-Undang tentang apa dek? Tentang apa? Halo? Nah kan ada deh, Undang-Undang nomor 23 tahun 2015 tentang, kan gitu ya, biasa gitu kan? Undang-Undang nomor 7 tahun 2019 yang baru keluar. Tentang apa itu? Tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya, yang baru ini kan? Nah, kalau ini tentang apa tuh? Keuangan Halo? negara, Pak. Tentang apa? Keuangan negara. Keuangan negara, Pak. Oke, ya udah. Oke ya, jelas ya. Nah, itu tadi tuh. Jadi jelas ya kedudukan Menteri BUMN dibanding Menteri Keuangan dalam hal ke BUMN-an Anda sudah tahu semua. Oke ya, jelas ya. Oke. Nah, lanjut. Jadi sah ya. Tadi PT Sarana Multi Infrastruktur sah. PT apa lagi tadi? Sah. Ya, saya lupa ada berapa tadi itu? Ada 5 saya. PT ada lagi tuh LPPI itu, lembaga pembiayaan ya. Oke ya. Nah, Exim Bank. Oke. Nah, lanjut. Oke, langsung dilanjut ke bagian selanjutnya, itu ada Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Meskipun tidak mencari keuntungan, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Saya potong deh ya. Ini namanya deh BLU ya, Badan Layanan Umum. Bukan badan usaha deh ya. Ingat ya. Badan usaha. Berbeda ya, ini layanan. Ini cost sifatnya, bukan provider. Ya, layanan saja. Sebenarnya ini tak lebih tak kurang zaman dulu kala ada namanya Perjan, perusahaan jawatan. Ya, sekarang nggak ada lagi. Jadi Perjan itu dulu itu. Perusahaan jawatan itu dulu ada khusus ya buang-buang duit aja. Ya karena pelayanan cepat itu. Tidak ada unsur mencari keuntungan situ. Ya, nah itu ya jadi beda. Tapi kadangkala teman-teman ini moral hazard, Adis. Kenapa? Mumpung dia banyak layanan, kriteria indikator suksesnya apa, Dek? Tidak ada untung rugi kan? Dan demikian pejabat-pejabat orang-orang yang berpikir aji mumpung, nah ini digunakan dibelokin-belokin, Dek. Jadi akhirnya tujuan tak tercapai, pelayanan tidak baik, tapi uangnya habis. Saya nggak bisa jawab, belum ada studi mengatakan BLU ini selama berdiri ini pernah nggak diteliti hasilnya ke apa sebenarnya. Saya khawatir karena nggak ada ujungnya, nggak ada indikator kesuksesannya apa, jadi repotnya tidak apa, kayak buang air ke laut tadi. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi ya namanya manusia, karena dananya juga besar. Kalau 5 perak oke lah, kalau miliaran kan gawat juga deh. Nah ini ya, ini pendapat saya nanti silakan Anda pikirkan. Nanti kalau ada soal dan ujian begini Anda juga jangan kaget ya. Badan Umum ini legal statusnya menurut Anda apa, arah esensinya apa? Ada nggak ukuran ya apa kesuksesannya? Kalau tidak, ini jadi masalah deh. Karena tidak ada pertanggungjawabnya, nggak sama dengan BUMN, RUPS segala macam. Ini bisa-bisa tempat kayak buang air ke laut semua. Pelayanannya tidak bagus, duitnya habis. Kan bisa gitu. Niatnya kan pelayanan publik yang bagus. Tapi nggak bagus deh, uangnya habis. Gimana itu nanti kira? Nah, tolong pikirkan ini. Oke? Jadi saya kaget juga ini muncul undang-undang gini. Ya, niatnya bagus, pasti niat pemerintah bagus. Tapi kontrolnya yang saya nggak tahu ini gimana. Oke? Lanjut. Untuk selanjutnya, pembahasan masih di Badan Layanan Umum akan dilanjutkan oleh meski tidak mencari meski tidak mencari keuntungan. Oke, jelas saya nggak contohnya. Baru dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang jasa. Jadi dia kan berbisnis juga deh. Coba deh memungut biaya kepada masyarakat. Berarti itu kan ada biaya pengobatan, ada dong ya enggak? Ya. Mungkin mirip-mirip kayak pendidikan, bisa jadi BLU nanti lama-lama SD SMP. Iya kan? Tarik ini kan. Nah, tapi nanti ukurannya apa ini? Tariknya bisa banyak, bisa gede kan? Akhirnya membantu masyarakat juga. Tapi ada juga dana dari pemerintah pula. Di dua-dua nih. Dari masyarakat bisa tarik uang, dari pemerintah juga dapat uang. Nah, ini yang bahaya nanti. Ya, dan ukurannya tidak jelas nih. Walaupun tetap dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini kan harus terukur deh. Apa ukuran efisiensinya nanti? Apa? Ya kan? Kalau perusahaan kan bebas tadi jelas. Laba tinggi dianggap efisien. Makin tinggi lagi makin efisien kan begitu. Singkat katanya kan gitu deh. Nah, ini nanti apa gitu. Nah, mudah-mudahan Anda punya data nanti BLU Indonesia ini nasibnya kayak apa ini semua. Berjalannya kayak apa? Apakah sarang korupsi nanti atau sarang apa? Karena kenapa saya sebut ini korupsi? Ini kan uang negara deh. Jadi masuk deliknya korupsi kalau ada penyelewengan. Nah, oke,
Ini ya, ini kalau analisa begitu nanti Anda jangan kaget soal begini. Anda harus bisa membahas dengan baik. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, next dulu. Ya. Nah, selanjutnya masih di BLU, yang di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari BLU. Yang pertama, berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat, tidak mengutamakan mencari keuntungan seperti yang sudah dijelaskan tadi, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari PNS dan atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU itu sendiri. Nah, lihat itu terdiri PNS dan atau non tenaga profesional ya. Nah, ada PNS itu kan ya. PNS ini kan biasa birokrat deh. Nah, melayani masyarakat arahnya kepada barang dan jasa pula lagi kan. Saya khawatir ini yang enggak sinkron nanti itu. Ya. Nah, itu jadi potensial terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Nah, itu tadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, beberapa instansi pemerintah yang termasuk BLU pada umumnya adalah lembaga layanan publik seperti rumah sakit dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan. Ya, itu saya jelaskan deh ya. Sudah ada itu bentuk perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia ini ada yang bentuk BLU deh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan tuh ya, rumah sakit juga ya. Pelayan tetap tidak bagus tapi uangnya habis. Kan kacau balau itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ada syarat BLU dulu sebelum BUMDes. Oke, cukup. Apa lanjut? BUMDes. Oh, lanjut BUMDes. Yang selanjutnya adalah BUMDes. Saya tanya dulu deh. Kelompok ini kan pasti sudah membaca. Kelompok lain juga sudah menulis. Pertanyaan saya hanya satu deh. BUMDes itu benar-benar rasional dasarnya atau politis? Satu deh ya. Kita sudah ada BUMD. Kan tadi kelompok ini sudah menyatakan BUMD. Kadang Faras tadi kan, ada kan kelompok ini tadi kan? BUMD tadi ada yang Pak Wiran tanya tadi. Mau 1%, berapa persen kan ya? Ya enggak? Nah pertanyaan yang kedua, buat apa lagi BUMDes? Apakah desa ini enggak bagian dari daerah ya? Umpama teman-teman ada yang dari Jember misalnya. Kan ada tuh. Ya. Kan sudah ada deh. BUMD-nya udah ada. BUMD kan juga bisa sampai ke daerah-daerah terkecil kan, kawan bisnis kan bisa kan ya? Ya enggak? Justru makin sampai luas begitu bisnisnya makin bagus dong. Pelayanannya juga makin bagus dong, ya enggak? Kenapa ada BUMD? Ya tiap daerah kan ada bisa BUMD deh. Kota atau kabupaten. Karena kan boleh. Ya, mungkin provinsi juga boleh. Nah, buat apa lagi BUMDes ini? Hilang aja S-nya kan. BUMD aja lah. Iya kan? Mau bikin BUMD 1000 biji kan juga boleh kan Dimas? Kan boleh aja. Oh, masih kurang nih, bikin lagi BUMD. Oh, kurang nih. Bikin lagi. Oh, kurang nih. Pak, belum ada BUMD untuk transportasi, Pak. Oke, bikin. Pak, BUMD-nya untuk transportasi kayaknya cuma sebagian wilayah, Pak. Wilayah kita Jember ini kan luas, Pak. Boleh, bikin lagi dong. Oke, teman-teman, jelas kan? Bisa kan? Nah, untuk apa lagi BUMD-nya? Untuk sektor pertanian, penyediaan pupuk, Pak. Oh ya boleh, bikin lagi BUMD. Ya, kan kita luas daerah kita, Pak. Ya bikin lagi. Nah, cukup teman-teman. Desa, saya khawatir SDM-nya makin susah kan, ya enggak? Bukan saya menghina orang desa enggak pintar, bukan. Namanya badan usaha, ini kan badan usaha kan. Kelompok ini kan adis ya semuanya kan. Kan badan usaha. Badan usaha itu kan berusaha deh. Harus ada SDM kan, di situ kan ada SDM yang bagus dong. Apa namanya? SDM yang bisnis juga, yang ngerti bisnis dong. Saya khawatir
di desa tempat saya tuh nggak ada orang pintar deh. Bukan orang pintar apa? Bukan saya bilang dia bego semua. Nggak ngerti bisnis. Yang artinya apa deh? Nongkrong di warung kopi, minum kopi, ya main gaple. Di desa saya gitu tuh, di kampung saya. Main gaple dari pagi sampai malam. Istrinya disuruh ke sawah. Istrinya disuruh ke sawah sama dia. Terus anaknya lagi. Bayangin aja, kasihan nggak tuh istri itu. Udah disuruh kerja di sawah, tiap sebentar hamil mulu lagi kan. Gila nggak tuh? Yang suaminya kerjaan main gaple mulu, kerjaan di warung deh. Nah, disuruh dia menjalankan BUMDes, bisa mabok nggak BUMDes itu? Bisa kacau nggak BUMDes itu? Uangnya kemana nanti tuh? Nah, di kelas yang sebelah saya bilang, kebetulan dia tahu benar itu BUMDes di kampung dia, di cerita saya. Nah, tolong kamu teliti. BUMDes-nya punya laporan keuangan nggak? Saya bilang. Dia jawab, kagak ada Pak. Kagak ada bisa bikin Pak. Nah loh. Nah gimana itu? Pertanggung jawab keuangan. Ini kan uang tuh, uang negara kan tuh. Nah ya, jadi tolong nanti Anda kalau ada pertanyaan begitu jangan kaget loh. Kenapa sudah ada BUMD? Tadi sudah lengkap tadi undang-undangnya kan. Kenapa undang nomor 11 ya? 11 ada lagi UMDes PP. Ini PP berarti ada undang-undangnya juga tuh. Undang-undangnya ada, PP-nya ada. Kenapa harus dilengkapi lagi dengan BUMDes? Nanti setelah ini saya nggak tahu setelahnya ada lagi BUM apa lagi itu? BUM di bawah desa ada lagi nggak itu? Nanti kan kacau balau semua deh. Ujung-ujungnya apa? Uang negara habis kayak melempar garam ke laut. Hasilnya kagak ada. Ya, apa komentar Anda nih kelompok ini dulu sebagai penutup deh. Jadi ini oke, tidak usah ditayangkan, tapi saya mau komentar saja dulu. Ya, apa komentar Anda sekarang nih? BUMD kan boleh banyak bikin, boleh kan? Ya nggak ada? Kamu boleh banyak kan? Boleh aja kan? Memang kebutuhan. Nah, sekarang kenapa kok bikin lagi BUMDes? Yang penting rakyat desa itu kan ada pelayanan publiknya ada. Kan BUMD bisa melayani dong. Kalau bikin lagi BUMD baru. Ya, masih kurang, bikin lagi dong. Nah, kalau lebih jelas, menurut hemat saya BUMD SDM-nya mungkin lebih mudah dibandingkan BUMDes. Itu ya. Kemudian apa? Pemerintahan desa kan bukan saya kecil kan ya, tidak sekuat pemerintahan kabupaten dan kota kan deh. Ini kita fakta aja deh. Nah, kadang-kadang suatu desa kantor desanya kagak ada di saya lihat deh. Saya amati beberapa desa deh. Kantornya di warung gaple deh, di warung gaple kantornya. Nah, tapi parah lagi deh. Kalau bupati, wali kota pasti ada kantornya tuh. Saya belum pernah lihat tidak ada. Aparatnya juga ada dia. Nah, gimana komentar Anda nih? Sebagai penutup, banyak komentarnya. Ya, kelompok ini deh. Sekaligus saya kelompok yang lain berpikir kalau nanti ujian Anda jangan kaget-kaget ginian. Ayo. Nah, silakan. Izin Pak. Kelompok ini gimana? Boleh Alif jawab, Adis atau siapa? Terserah aja nih. Izin Pak, kalau menurut kelompok kami dengan adanya BUMDes ini, mungkin BUMD sendiri berpikir bahwa dengan adanya BUMDes ini jadi bisa lebih menyeluruh Pak. Sedangkan kalau hanya BUMD aja atau di kota-kota besar saja kurang bisa menjangkau di pedesaan gitu Pak. Sedangkan misalnya kayak ambil aja contohnya daerah Sukabumi gitu Pak. Sukabumi kan gede banget gitu ya Pak. Sementara dari kota dan ke desanya itu jauh banget. Jadi mungkin lebih efisien dan efektif adanya BUM desa gitu Pak. Jadi lebih bisa menjangkau ke tempat-tempat yang lebih kecil kayak gitu sih Pak. Boleh nggak Alif? BUMD buka cabang di desa? Boleh Pak. Nah, kalau itu dilakukan gimana? Tapi nanti jadinya ini nggak sih Pak? Jadi lebih Ini banyak kerjaannya lagi. BUMD itu tidak perlu ada deh. Ini nih, BUMDes tidak perlu ada. BUMDes tidak ada, BUMDes. Nanti buka aja BUMD itu buka cabang. Atau BUMD itu dibikin banyak lagi. Ya, BUMD khusus untuk desa apa? 10 desa yang ada di daerah ini ditangani dia. Nanti 10 desa ini tangan dia. Ya, sebenarnya desa dengan kota itu kan hampir nggak ada batas, loh, Dek. Ya kan, sama saja. Ya, nah kan hanya wilayah saja. Wilayah bisnis kan boleh saja sampai ke pelosok, boleh.
Kalau memang harus pakai cabang, cabang. Apa susahnya sih bikin cabang, Adek? Kayak Bank BRI. Bank BRI, contoh. Bank BRI itu saya lihat sampai ke pelosok, Adek. Ke daerah, ya. Tempat jin buang anak pun juga ada BRI, saya lihat. BRI apa tuh? Unit desa ya. Ada deh BRI. Jadi kan nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kenapa nggak pola itu aja? BUMD cabangnya di desa-desa mana? Nah, apa menurut pendapatnya? Arif itu. Izin, Mbak. Masalah juga nggak itu? Artinya SDM-nya kan lebih oke kan dibanding BUMD sendiri. Yang penting publik pelayanan kan? BUMD tentang pupuk sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa pupuk. Ya kalau BUMD bikin pupuk pasti harus sampai ke daerah karena yang namanya sawah itu pasti di daerah, mungkin di desa, di kota mana ada sawah sih deh, misalnya kan ya. Nah kan bisa saja deh pupuk BUMD saja di sana. Oke, nggak apa-apa karena waktu ya. Jadi tolong dipikirkan ya. Apakah nggak overlapping nih kebanyakan nih? Saya khawatir kebanyakan itu pemborosan juga ada. Ya, tapi ini masih perlu diselidiki ya. Kemudian SDM-nya gimana nih? Karena apa deh? Ini kan uang negara. Uang itu kalau nggak dikelola dengan baik, sama masukin garam ke laut. 1 perak pun uang negara harus dipertanggungjawabkan deh. Harus baik. Kan gitu. Teori keuangan negara kan gitu deh. Nah, kalau tidak, artinya sama masukin garam ke laut, ya nggak ada nilainya deh. Rakyat di desanya nggak dapat pelayanan apa-apa, uangnya habis. Terus yang mengelolanya siapa yang mengelolanya saya nggak tahu siapa. Kawin lagi deh, digunakan buat tambah istri kan banyak juga deh. Ada di suatu daerah tahun setiap tahun deh, gila nggak itu? Ya kan harus 4, Pak, akan harus 4, tapi diceraikan dia, kawin lagi dia, ceraikan lagi, kawin lagi, ada itu. Nanti kalau saya ketemu di medsosnya saya kirimkan Anda. Nah, saya khawatir nanti direktur BUMDes gunakan uang untuk itu, arti pelayanannya nggak ada deh. Akhirnya seperti itu saja. Bisa terjadi? Oh bisa. Khawatirkan ya, tapi tolong ini diamati betul. Mungkin Anda di daerah-daerah Anda bisa lihat statement Pak Yuran ini. Kalau memang ada manfaatnya no problem. Tapi kalau tidak ada manfaatnya kan bahaya. Ya karena uang negara harus dipertanggungjawabkan, 1 sen pun dipertanggungjawabkan. Oke, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pahami. Yang pending-pending saya tadi sampaikan, tolong didalami. Dalam hal saya kasih keyword-keywordnya tadi. Ya, mulai dari BJR sampai ke bawah tadi itu. Nah itu tolong dalami ya, sehingga Anda explore semua. Kan tadi itu bagus tadi itu kan, artinya kan bisa tuh. Kan kalau ditanya tuh Anda sudah bisa jawab tadi itu. Coba kalau nggak saya kasih clue-nya, Anda bisa jawab. Kenapa Menteri Keuangan boleh juga BUMN? Tadi Anda sudah jawab. Sesuai dengan pasal sekian Pak, undang-undang sekian, kan? Nah, dia ada dasar Anda jawabnya semua. Ya, apalagi nanti Anda bisa buka lagi di googling secara historis. BUMN itu memang di bawah Menteri Keuangan secara historis. Anda kan bisa jawab tuh. Baru beralihnya tahun berapa di zamannya Pak Harto di presiden di ujung. Nah ya, dasar hukumnya apa peralihan itu? Kalau cuma perpres doang deh, peraturan presiden doang tuh. Undang-undangnya nggak ada kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya teman-teman cek ya. Ada nggak undang-undang Kementerian BUMN? Menurut saya nggak ada. Yang ada adalah perpresnya saja tuh. Ya, pembentukan itu. Nah, oke. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tolong didalami lagi. Ya, next. Berarti apa lagi deh? Ya, RPS berikutnya ya. Nah, silakan didalami. Tolong ya, tolong teman-teman bikinnya itu didalami lagi deh. Kenapa seperti tadi? Anda temukan. Ya, untuk BUMN sebenarnya yang berkuasa atau bahasa apa pun pakai adalah Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tadi yang Anda sebutkan tadi. Undang-undang sekian. Nah, dilimpahkan kepada Menteri BUMN melalui kuasa. Jadi sebenarnya keuangan yang dominan di sini sebenarnya ya. Dan demikian BUMN di bawah Menteri Keuangan sah secara hukum jadi.
Ya, karena memang yang punya kewenangan adalah Menteri Keuangan dalam ini. Nah, ya kan begitu. Jadi saya kenapa ya Menteri Keuangan ada BUMN juga? Enggak ada yang kritis itu. Seharusnya Anda kritis juga. Kenapa ya? Cari lagi. Jadi saya mau itu, tahu nggak tuh? Anda pikir sendiri, Anda cari sendiri deh. Itu yang Anda bagus itu. Karena Anda berkelompok, jadi bisa nyari-nyari. Bisa berdebat Anda. Loh, kenapa ya Menteri Keuangan kok bisa ya? Kenapa ya? BUMDes juga ada lagi ya? Kan sudah ada BUMD. Nah, itu Anda berdebat kelompok. Di kelompok lain saya di kelas lain saya bilang apa ya? Nah, mungkin Anda punya pengalaman empiris lagi. Nah, mungkin Anda tahu. Ya, BUMDes tempat saya tempat nongkrong aja itu. Ya ini BUMDes permainan gaple deh. BUMDes khusus main gaple kan jadi kan deh. Ya uang negara dipakai untuk itu kan nggak benar. Oke, karena lewat waktunya, demikian kuliah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua dan belajar serius ya. Oke, ketua kelas. Nah, cukup ya. Baik ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa tugas berikutnya ya. Ya, paper berikutnya lakukan terus yang terbaik. Demikian ya. Saya langsung off ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, begitu. Terima kasih, Pak.